ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعد Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu yakum jami'ah. Para saudara-saudara yang tergabung dalam channel Tunanetra Indonesia Mengaji. Alhamdulillah pada sore hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di dalam kajian rutin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan taufik kepada kita sehingga kita tetap bisa istiqamah beribadah kepada Allah Ta'ala sehingga meraih kebaikan dunia dan akhirat kita. Ikhwani fillah, akhwati fillah, wa yakum jami'ah. Pada kesempatan kita kali ini, kita lanjutkan materi kajian kita, yaitu dengan tafsir Al-Quran, tafsir Jusama, yang mana kita masuk dalam tafsir surat Al-Fil. Surat Al-Fil itu surat yang ke-105 dari urutan Al-Quranul Karim. Al-Fil artinya gajah. Ya, filun atau Al-Fil artinya gajah. Bagaimana nama surat ini Al-Fil? Yang mana diambil dari lafal Al-Fil dalam ayat yang pertama dalam surat ini, mengisahkan tentang kisah yang masyhur di kalangan orang-orang Arab terutama, yaitu kisah tentang Raja Abrahah dari Yaman bersama tentara gajahnya yang akan menghancurkan Ka'bah di kota Makkah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan terhadap Ka'bah sehingga Allah Ta'ala menghancurkan tentara bergajah, yaitu dengan mengirimkan burung-burung yang berbondong-bondong. Dan kisah ini adalah kisah yang sangat terkenal, sangat masyhur di kalangan bangsa Arab. Demikian pula bahwa di tahun ini, yakni setelah peristiwa ini, di tahun ini, tahun Al-Fil ini, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fil termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan surat ini ada 5 ayat, terdiri dari 5 ayat dengan kalimat yang pendek-pendek. Begitu umumnya ayat-ayat atau surat dalam surat-surat Makkiyah. Jadi kisah ya tentang Abrahah, itu raja Yaman yang mana dia beragama Nasrani, yang ingin menghancurkan Ka'bah ya karena dia sangat marah ya di dalam kisah tentang Raja Abrahah ini ya, dia sangat marah ya karena dia di Yaman ya membangun sebuah gereja besar dengan niat agar supaya orang-orang Arab itu berhaji ke gereja tersebut ya, mengunjungi gereja tersebut setiap tahunnya sebagai ganti dari berkunjung ke Ka'bah di kota Makkah ya. Maka dia pun membangun gereja yang begitu megah di kota Sana'a, ibu kota Yaman waktu itu, dengan bangunan yang megah ya, gereja yang megah yang
orang-orang Arab waktu itu menyebut dengan nama Al-Qulais, ya, karena ketinggiannya. Kemudian dia mengumumkan kepada bangsa Arab, ya, agar supaya orang-orang berhaji atau mengunjungi gerejanya tersebut, ya, sebagai ganti berhaji ke Ka'bah di Makkah. Ya. Oleh karena sebagian orang-orang Arab yaitu marah, ya, dengan perbuatan tersebut, ya, dengan perbuatan tersebut. Ya, sehingga kemudian salah seorang dari orang Arab, ya, di dalam riwayat disebutkan dia seorang di dalam kisah disebutkan dia seorang pemuda Quraisy yang dia masuk dalam gereja tersebut di malam hari, ya, kemudian dia membakar, ya, gereja tersebut. Kemudian ketika hal itu diketahui oleh Raja Abraha, sehingga dia marah besar dan bersumpah akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah di kota Makkah. Maka dia, Abraha, ya, Raja Abraha, membawa pasukan yang sangat besar, sangat kuat. Bahkan dia sendiri juga memimpin langsung pasukan tersebut dengan mengendari gajah yang besar yang belum dikenal sebelumnya di kalangan bangsa Arab. Yang mana gajah tersebut, ya, itu diberi nama Mahmud atau namanya Mahmud. Ya. Sebagian ahli sejarah atau dalam tarikh disebutkan bahwa Abraha membawa 8 ekor gajah. Ya. Ada yang menyebutkan 12 ekor gajah. Ya, wallahu alam tentang kebenarannya. Ya, dengan niat bahwa gajah-gajah itu akan digunakan untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Akan digunakan untuk merobohkan Ka'bah. Ya. Di Ka'bah akan dirantai, kemudian akan rantai dikalungkan ke gajah-gajah itu, ya, kemudian gajah-gajah itu akan dihalau supaya tembok Ka'bah itu menjadi hancur. Kemudian sebagian orang Arab ketika mendengar ya tentang gerakan pasukan Abraha tersebut, dia pun mereka marah, ya. Mereka marah, ya. Kemudian sebagian orang Arab ingin membela Ka'bah, ya, menghalang-halangi pasukan Abraha tersebut, ya. Akan tapi tentara Abraha, ya, begitu kuatnya, ya, mereka orang-orang Arab itu pun bisa terkalahkan, ya, bisa terkalahkan. Kemudian sampai, ya, intinya, ya, Abraha itu, ya, dia terus, ya, pergi ke Makkah sehingga tidak ada yang menghalanginya, ya, tidak ada yang menghalanginya, ya. Kemudian ketika orang-orang Makkah sudah berputus asa, ya, jadi menghadapi tentara bergajah tersebut, ya, mereka pun meninggalkan kota Makkah, ya, karena akan dihancurkan oleh Abraha, ya, akan dihancurkan oleh Abraha, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, mengirimkan kepada mereka burung-burung yang mana burung-burung tersebut, ya, membawa batu-batu dan dilemparkan kepada pasukan-pasukan tersebut
ya, sehingga mereka kemudian tewas, ya. Banyak dari tentara-tentara tersebut ya tewas, kemudian sebagian kabur ya dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Adapun Abrahah ya dia tidak tewas seketika, bahkan dia melarikan diri ya, tetapi dia terluka. Ya, dia terluka kemudian konon dia akhirnya Abrahah tewas di negeri Khas'am atau di wilayah Khas'am ya. Tapi ada juga yang mengatakan dia mati di Yaman ya di Sana'a. Ya, intinya usaha Abrahah tersebut gagal total ya dengan sebab Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah, rumah sucinya. Berikutlah peristiwa ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya kepada orang-orang Arab secara umum ya, demikian pula orang-orang Quraisy secara khusus ya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bahnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Alam tara, tidakkah engkau wahai Nabi Muhammad SAW memperhatikan kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana Tuhanmu telah bertindak, telah berbuat di ashabil fil, terhadap pasukan bergajah. Ya, itu pasukan bergajah yang dibawa Abrahah dan tentaranya yang membawa 8 gajah atau 12 gajah untuk berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Ya. Tipu daya mereka sia-sia. Usaha mereka sia-sia. Ya, jadi orang-orang kafir berusaha ya membuat rencana yang buruk untuk Abrahah ini untuk menghancurkan Ka'bah, walaupun secara zahir begitu kuatnya mereka, begitu besarnya tentara mereka, banyak, besar, kuat, ya diiringi dengan gajah-gajah, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menghancurkan mereka. Sehingga mereka gagal ya di dalam usaha mereka, budaya mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Begitu pula usaha orang-orang kafir ya setelah itu, yakni ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Ta'ala berdakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala agar manusia beribadah kepada Allah Ta'ala, beribadah dengan ikhlas, berdoa hanya kepada Allah, ya, pengagungan yang paling agung hanya kepada Allah, kecintaan yang paling tinggi hanya kepada Allah, ketaatan yang mutlak paling tinggi hanya kepada Allah, ya. Kemudian dimusuhi oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Mereka memusuhi. Ya, umat Islam waktu itu jumlahnya sedikit, mereka lemah, dan orang-orang kafir mayoritas di kota Makkah, dan mereka kuat, mereka banyak sekali pengikut. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan membela kaum muslimin. Walaupun mereka, orang-orang kafir Quraisy, menyusun berbagai rencana jahat
untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengancam beliau, bahkan berusaha membunuh beliau berulang kali, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga puncaknya ketika orang-orang kafir Quraisy dengan sepakat mereka akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tipu daya mereka, dan Allah izinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Ya. Orang-orang kafir Quraisy terus mengejar Nabi SAW, tetapi Allah selalu memberikan pertolongan, dan pertolongan, ya, sehingga Allah memberikan kemenangan yang besar kepada Nabi SAW dan kaum muslimin dalam Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bagaimana bahwa seberapa besar tipu daya orang-orang kafir untuk menghancurkan agama Islam, menghancurkan kaum muslimin, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan membela agama ini sampai waktu yang Allah tentukan, ya, sampai waktu yang Allah tentukan. Ya, kembali kepada ayat yang mana Allah taala menjadikan usaha Abrahah dan tentaranya itu gagal total, sia-sia. Allah sebutkan dalam ayat berikutnya, ayat yang ketiga, wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala, dan dia Allah taala mengirimkan alaihim kepada mereka, Abrahah dan tentaranya, tayran ababil, burung yang berbondong-bondong. Ababil artinya berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, ya, berurutan. Ya. Allah kirimkan burung-burung yang begitu banyak, yang mana waktu itu datangnya tidak diketahui oleh orang-orang dari mana datangnya. Yang jelas datang burung begitu banyaknya dengan tiba-tiba, berbondong-bondong, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, membawa batu-batu, ya, dari tanah liat yang dibakar. Ya. Itu burung-burung tersebut. Jadi ababil, ya, artinya berkelompok-kelompok, berturut-turut, berbondong-bondong, ya. Jadi bukan ababil, bukan nama jenis burung, bukan. Kemudian Allah mengatakan pada ayat berikutnya, tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim, burung-burung itu melempari mereka, bihijaratin min sijil, dengan batu-batu dari tanah liat yang dibakar. Jadi burung-burung yang merupakan tentara-tentara Allah yang Allah kirim untuk menghancurkan pasukan bergajah ini, ya, burung-burung itu membawa batu-batu yang berasal dari tanah yang dibakar. Ya. Disebutkan di dalam penjelasan sebagian ulama bahwa burung itu, setiap burung membawa 3 batu. 1 di paruhnya, kemudian 2 di kedua kakinya. Kemudian burung-burung itu melemparkan batu-batu itu kepada pasukan bergajah. Ya. Ini adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana ketika terkena lemparan batu tersebut, banyak dari tentara-tentara itu langsung tewas. Ya, dari batu-batu seolah-olah membelah tubuhnya. Ya. Itulah Allah Ta'ala
gambarkan atau menyamakan keadaan para tentara itu ayat berikutnya pada surat Al-Fil ayat yang kelima, fajalahum ka'assim ma'kul. Fajalahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ka'assin, seperti daun-daun makul yang dimakan, yakni dimakan ulat. Ya. Jadi di lemparan-lemparan batu tersebut, tubuh-tubuh para tentara itu ya pada hancur, pada terbelah sebagaimana daun-daun yang dimakan oleh ulat, ya, oleh ulat. Ya. Walaupun ada juga yang di antara tentara itu yang selamat, tidak mati, tetapi dalam keadaan cacat, ya, dalam keadaan cacat. Dilihatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat salah seorang bekas pasukan Abrahah, ya, itu cacat dan buta, dan minta-minta kepada kaum muslimin, ya, minta-minta kepada kaum muslimin. Ya. Ikan Abrahah sendiri diriwayatkan dia tidak langsung mati seketika itu juga. Ya, dia berusaha lari, ya, menuju Yaman dalam kondisi tubuh yang hancur sedikit demi sedikit. Anggota tubuh terlepas sedikit demi sedikit. Ya, begitu siksaan yang pedih yang Allah berikan di dunia, ya, sebelum kematiannya di Yaman atau di Khas'am. Ya. Itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap tipu daya Abrahah dan tentaranya yang akan menghancurkan Ka'bah. Maka ini adalah apabila diperhatikan, ya, salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang kafir Quraisy, kepada orang-orang Quraisy, ya, itu suku di kota Makkah yang mengurusi Ka'bah, ya, yang waktu itu Nabi Muhammad SAW belum lahir. Ya, waktu itu Nabi Muhammad SAW belum lahir. Ya. Kemudian di tahun tersebut, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Oleh karena film sejarah dikenal bahwa Nabi SAW lahir di tahun gajah, di tahun gajah, Amul Fil, ya, tahun gajah. Ya. Kisah ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Ka'bah. Demikian pula bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan membela agamanya nanti, ya, dengan Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya, sebagai rasulnya, sebagai utusannya. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan berjuang, akan berjihad, berdakwah, menyebarkan agama. Ya, walaupun dimusuhi oleh orang-orang yang memusuhi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan membelanya. Dan begitulah yang terjadi, bagaimana kita ketahui di zaman ini, ya, tentang agama Islam yang tersebar di berbagai penjuru di dunia. Kisah Ashabul Fil, ya, dihancurkannya tentara Abrahah ketika menyerang Ka'bah ini benar-benar kisah yang terjadi di tanah Arab yang Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, setelah kisah ini kisah yang benar-benar terjadi, bukan
dongeng yang dibuat-buat, bukan. Ya. Bahkan kejadian tentara bergajah yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala dengan burung-burung itu dikenal di dalam syair-syair jahiliyah, ya, syair sebelum kedatangan Islam, yang syair-syair tersebut ya masih dikenal ya sampai sekarang. Ya. Demikian pula bahwa peristiwa tersebut dijadikan tanda oleh bangsa Arab ya dengan istilah tahun gajah, amul fil, ya. Cuma itu menunjukkan bahwa itu benar terjadi, ya, bukan sekedar dongeng yang dibuat-buat oleh orang-orang kafir, ya. Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala yang menyebutkan di dalam sirah Nabawiyah, dalam sirahnya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa beliau pernah melihat ya pawang gajah itu masih hidup dalam keadaan buta dan meminta-minta makanan di kota Makkah. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya. Ya. Ini sebagai bukti ya yang Allah ingin tunjukkan kepada manusia bahwa kejadian tersebut benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Ya. Sehingga disisakan sebagian orang yang mengalami peristiwa tersebut sehingga dia sebagai bukti nyata tentang kejadian yang ada. Ya. Sehingga sekali lagi ini adalah berita yang hak dari Allah Ta'ala. Ya. Juga di dalam buku-buku sirah ya, disebutkan demikian. Adapun di antara faedah ayat-ayat ini atau petunjuk dari ayat-ayat ini yang bisa kita ambil ya, antara lain adalah bahwa kisah Ashabul Fil, ya, tentara bergajah ini adalah sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kezaliman yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para pengikut beliau, para sahabat-sahabat yang mulia. Ya, maka ini sebagai hiburan bagi beliau. Ya, walaupun mengalami berbagai halangan, walaupun mengalami berbagai rintangan, ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, selalu melihat, selalu memperhatikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembelaan. Ya. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau Aisarut Tafasir, ketika menjelaskan surat ini, kemudian di akhir pembahasan disebutkan hidayatul ayat, petunjuk dari ayat-ayat. Disebutkan yang pertama, tasliyatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma yulaqihi min dhulmi kufari Quraisy. Hiburan bagi Rasulullah SAW dari kezaliman yang beliau temui dari orang-orang kafir Quraisy. Yani jangan khawatir wahai Nabi terhadap apa yang kau alami, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala akan selalu membelamu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membela Ka'bah dari niat buruk, niat jahat Raja Abroha
yang begitu besar kekuatannya, begitu banyak ya pengikutnya. Kemudian di antara petunjuk ayat ini yang kedua yang disebut oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala, tazkiru Quraisy bi fi'lillahi azza wa jalla wa takhwifan lahum wa tarhiban. Peringatan bagi suku Quraisy. Peringatan bagi suku Quraisy terhadap perbuatan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula Allah menakut-nakuti orang-orang Quraisy. Allah menggentarkan orang-orang Quraisy dengan kisah ini. Yani sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membela Ka'bah, menghancurkan tentara penjajah. Maka Allah Subhanahu wa taala berkuasa membela nabinya yang mulia dan menghancurkan orang-orang Quraisy. Ya, bagaimana caranya? Allah yang Maha mengetahui. Ya, karena di saat itu seolah-olah tidak ada kemungkinan secara akal bagaimana akan terjadi. Ya, tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui, Allah Maha Kuasa. Ya, dan itu terjadi antara lain dalam perang Badar. Dalam perang Badar. Ya, peperangan besar pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir pada tahun 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, ya, bertemu dua pasukan besar, pasukan kaum muslimin yang berjumlah sekitar 300 dan pasukan orang-orang kafir yang berjumlah sekitar 1000. Ya, orang-orang kafir dengan senjata yang lengkap, ya, persiapan perang yang matang. Adapun kaum muslimin tidak ada persiapan perang, karena memang mereka tidak berniat perang waktu itu. Tetapi Allah takdirkan terjadi perang di antara mereka dan Allah memberikan kemenangan yang gilang gemilang kepada kaum muslimin. Ya, maka hati-hati orang-orang Quraisy. Kalau kamu mengganggu Nabi, kamu menyakiti Nabi, kamu menghalang agama Islam, Allah Maha Kuasa menghancurkan kamu sebagaimana Allah berkuasa menghancurkan tentara Abraha. Kemudian di antara petunjuk ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, madhahiru qudratillahi ta'ala bitadbirihi khalqi wa badfihi bi'adai. Fenomena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, fenomena keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur makhluknya, di dalam menghukum musuh-musuhnya. Jadi Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk menghukum musuh-musuhnya, orang-orang kafir. Ya, maka ini pelajaran yang berharga yang harus selalu kita ingat dan kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendiamkan dosa-dosa hamba-hambanya. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang pantas, ya, bagi seluruh manusia. Ikhwan, akhwat fillah, azanillahu yakum jami'ah. Ya, mungkin demikian yang kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini, ya, tentang tafsir surat Al-Fil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman, takwa kepada kita semua. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Dimasukkan surga Allah Ta'ala, dijauhkan dari nerakanya. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan kita kepada Ustaz telah menyampaikan materinya pada sore hari ini. Dan waktu masih
ada ya. Jam berapa ini? Masih banyak ya. Dan mungkin di antara jemaah sekalian ada yang mau bertanya tentang kajian kita pada sore hari ini, dipersilahkan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya Ardiansyah dari Jawa Barat. Ustaz ingin menanyakan tentang tadi sedikit disinggung penjagaan Allah terhadap Ka'bah, Ustaz. Baik. Ini kan ada penggalan kisah juga yang pernah saya terima bahwa Abu Thalib, Abdul Muthalib ya, kakek Rasulullah SAW itu kan Ya. istilahnya pasif ya terhadap perlindungan terhadap Ka'bah ini, pasif dalam artian beliau tidak melakukan upaya-upaya nyata secara fisik untuk melindungi Ka'bah, dan bahkan begitu tawakalnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi pertanyaan tentang apakah kakek Nabi Muhammad SAW itu juga termasuk pengikut Hanifiyah, Ustaz? Karena terjadi kesimpang siuran ya ketika ada yang mati-matian membela bahwa Nabi bapak Nabi, kakek Nabi itu bukan seorang musyrikin gitu. Terus tapi ada juga yang mengatakan bahwa ayah Nabi, kakek Nabi adalah seorang musyrikin. Ini bagaimana, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Baik, begini ya, yang jelas Allah Subhanahu wa taala ya itu Maha Adil ya. Allah Subhanahu wa taala ya itu memberikan petunjuk kepada umatnya dengan menurunkan kitab sucinya, dengan mengutus rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala ya itu tidak akan menyiksa sebelum datangnya dakwah. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi." Barang siapa yang mengikuti petunjuk, ya petunjuk Allah taala, mengikuti kitab suci, mengikuti nabi yang Allah utus, fa innama yahtadi li nafsi. Maka sesungguhnya dia mengikuti petunjuk itu kebaikannya untuk diri sendiri. Wa man dhalla, dan barang siapa yang sesat, yakni tidak mengikuti petunjuk, fa innama yadhillu 'alaiha, maka sesungguhnya dia sesat itu kerugiannya atas diri sendiri. Ya, jadi barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, ya mengikuti kitab suci Allah, Al-Quran, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, dia mendapat kebaikan untuk diri sendiri. Sebaliknya barang siapa yang menyimpang, barang siapa yang tidak meniti jalan kebenaran tersebut, maka kerugiannya untuk diri sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan orang yang memikul beban dosa tidak akan memikul beban dosa orang lain. Ya, setiap orang akan bertanggung jawab sendiri-sendiri terhadap perbuatannya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus rasul. Ya. Allah tidak akan menyiksa sampai mengutus rasul. Ya. Ini kaidah yang besar. Ya. Kemudian tentang bagaimana orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW, ya, kalau kita tidak punya ilmunya, ya sudah, kita tidak diperintahkan menghukumi mereka. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketika Musa alaihissalam ditanya oleh Fir'aun, "Fama balu qurunil ula?" Bagaimana generasi-generasi yang dahulu, wahai Musa? Ya, Nabi Musa alaihissalam menjawab, ya, qala ilmuha
indallah. Ya. Ilmu ya tentang mereka itu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak perlu kita ya mencari tahu hal-hal yang memang kita tidak diperintahkan ya untuk mengetahuinya. Ya. Ini yang Allah sebutkan yaitu di dalam surat Thaha ya. Surat Thaha ayat 51 ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun ya dengan Nabi Harun alaihissalam ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Musa ya. Allah sebutkan mulai ayat 47 Allah mengatakan Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik. Wahai Musa, wahai Harun, datangilah Fir'aun. Katakan kepada dia, sesungguhnya kami berdua utusan Tuhanmu. Wahai Fir'aun, fa'arsil ma'ana bani Israel, wala tu'adhibhum. Bebaskan Bani Israel bersama kami, jangan siksa mereka. Qad ji'naka biayatin min rabbika wassalamu ala man ittaba'al huda. Kami telah datang kepada membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Keselamatan itu diberikan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Inna qad ukhiya ilayna anna al-'adzaba 'ala man kazzaba wa tawalla. Sesungguhnya kita telah diberi wahyu bahwa siksaan akan ditimpakan kepada orang yang mendustakan dan berpaling. Mendustakan berita yang datang dari Allah, yang dibawa Rasul. Berpaling dari perintah-perintah. Kemudian apa? Jawab Fir'aun. Qala fama rabbukuma ya Musa. Fir'aun mengatakan, siapa itu Tuhan kamu, wahai Musa dan Harun? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai' khalqahu thumma hada. Nabi Musa jawab, Tuhan kami itu adalah yang telah menciptakan segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Segala sesuatu, semua yang ada itu makhluk Allah, ciptaan Allah, kemudian Allah memberikan petunjuk. Ya, kemudian Fir'aun membantah lagi, qala fama balul qurunil ula. Ya. Bagaimana keadaan orang-orang zaman dahulu, wahai Musa? Qala ilmuha inda rabbi. Nabi Musa pun menjawab, ilmu tentang orang-orang zaman dahulu ada pada Tuhanku. Fi kitabin. Tertulis dalam kitab. La yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku itu mengetahui dan Rabbku tidak akan lupa. Ya, begitulah yang perlu kita ketahui bahwa kita tidak akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang keadaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita akan ditanya tentang diri kita masing-masing. Ya, kita akan ditanya bagaimana ya sikap kamu kepada Nabi yang diutus kepada kamu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam banyak sekali hadis, di dalam kubur nanti setiap orang akan ditanya, man rabbuk, siapa Tuhan yang kamu sembah, wa madinuk, apa agamamu, wa ma taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa ilaikum, bagaimana pendapatmu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus kepadamu. Ini yang kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Ya, oleh malaikat berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Makanya yang perlu kita siapkan. Adapun memperdebatkan tentang orang zaman dahulu dengan tanpa ilmu, ya hendaklah kita tinggalkan. Yang demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Ya, baik. Jazakallahu khairan kepada Akhi Ardiansyah ya, yang telah bertanya pada sore hari ini. Dan mungkin ada lagi ikhwan yang mau bertanya tentang materi kita pada
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ana Fajar dari Gresik. Ya, fadal silakan. Assalamualaikum Ustaz Muslim. Ya, Ana ingin menanyakan terkait dengan tadi disampaikan bahwasanya posisi ya kelahiran Nabi Muhammad SAW itu peristiwa di saat peristiwa ini tahun gajah gitu. Itu Ya, apakah peristiwa itu terjadi setelah atau sebelum Nabi Muhammad lahir, Ustaz? Ini yang sebelumnya. pertama. Sebelumnya ya. Nabi lahir, ya. Jadi Nabi lahir. Ya. Iya. 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 Dan adakah riwayat yang menyebutkan bahwasanya jenis burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini jenis burung yang apakah ada riwayat yang menyebutkan jenis burung yang dimaksud, Ustaz? Wallahu alam ya. Kita dari hadis-hadis yang saya tahu saya tidak belum mengetahui. Kalau ayat jelas Allah sebutkan tayuran ababil, ya, burung yang berbondong-bondong. Adapun jenisnya apa, ya saya tidak tahu. Dari Al-Quran saya tidak mengetahui adanya. Dalam hadis yang tahu saya juga tidak disebutkan. Ya, maka sesuatu yang tidak disebutkan ya juga tidak perlu kita mencari-cari tahu. Ya. Jadi dalam masalah akidah, ya, dalam masalah akidah saya kasih satu kaidah ya yang disebutkan para ulama. Masalah akidah itu masalah apa yang harus kita yakini. Sesuatu yang Allah dan Rasulnya beritakan, tetapkan, kita harus menetapkan juga. Ya, kita harus meyakininya. Nah, yang kedua, sesuatu yang ditolak oleh Allah dan Rasulnya, ya kita pun harus menolaknya. Yang ketiga, sesuatu yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya, kita pun mendiamkan. Ini dalam masalah akidah. Ini berkaitan dengan masalah keyakinan. Ya, karena akidah itu harus dibangun dengan sesuatu yang yakin, ya, dengan Al-Quran, dengan hadis yang sahih, gitu, atau dengan ijma para ulama salaf. Ya. Maka kaidahnya jelas. Sesuatu yang Allah dan Rasulnya menetapkan, kita tetapkan. Sesuatu yang Allah dan Rasulnya itu menolak, kita tolak. Sesuatu yang Allah dan Rasulnya diamkan, kita pun diam. Ya. Begitu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Nabi Ali dari Semarang. Izin bertanya. Fadal, silakan. Okay. Ada istilah masa fatrah atau masa keterputusan antara Nabi dengan Nabi berikutnya yang diutus. Kemudian ketika seseorang yang hidup di antara masa fatrah itu ada semacam kekhususan di dalam hisab. Lalu bagaimana ketika setelah Rasulullah SAW diutus, padahal beliau penutup para nabi, dan sudah tidak ada lagi nabi berikutnya, yang itu artinya sudah tidak ada masa fatrah lagi atau masa keterputusan para nabi. Itu satu. Kemudian yang kedua, maksudnya pertanyaan antum apa yang pertama tadi? Maksudnya? Pertanyaan Ana, jadi kalau misalnya masa fatrah itu kan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Nah, ketika ada orang yang hidup di antara masa fatrah itu ada satu ada hisab yang khusus. Nah, setelah Rasulullah ini kan sudah tidak ada nabi lagi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kan ada beberapa itu kesimpulan nanti kan berarti ya. Iya, ini pertanyaan juga. Artinya apakah itu seperti itu? Kemudian setelah yang hidup setelah masa Rasulullah SAW ini termasuk seandainya belum tersentuh dakwah itu termasuk orang-orang yang dalam masa keterputusan Rasul atau tidak itu ya. Kemudian yang kedua ini kan saya beberapa kali mendengarkan tentang perdebatan antara yang ibu dan ayah dari Rasulullah SAW itu apakah di surga dan neraka. Lah, ada yang menganggap bahwasanya beliau itu berada dalam masa fatrah gitu loh, Ustaz. Ini bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Jazakallah. Ya, jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, dalam hadis Imam Ahmad dari yang sahih, ya, Nabi SAW memberitakan bahwa di akhirat nanti, ya, itu ada 4 golongan, ya,
ada 4 golongan manusia yang mereka akan berhujjah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak berhak disiksa. Ya, ada 4 golongan. Yang pertama yaitu orang yang hidup di masa fatrah. Ya. Jadi Nabi sebelumnya sudah tidak ada agamanya, nggak ada bekasnya. Nabi yang berikutnya belum muncul, sehingga mereka tidak kedatangan agama sama sekali, sehingga mereka mengatakan tidak berhak disiksa. Yang kedua adalah orang yang idiot, ya, orang yang idiot, orang yang gila, ya, sehingga tidak paham apa-apa, sehingga berhujjah di hadapan Allah Ta'ala bahwa dia nggak berhak disiksa. Ya, kemudian yang ketiga adalah orang yang ketika kedatangan agama dia sudah pikun, dia tidak memahami sama sekali, maka dia berhujjah di hadapan Allah, dia tidak berhak disiksa. Yang keempat adalah orang yang tuli, tidak bisa mendengar. Dia tidak bisa mendengar ya pembicaraan, perkataan ya, dan tidak pernah mendengar, mengetahui tentang masalah agama ini. Ini 4 golongan manusia yang akan mengadu kepada Allah Ta'ala bahwa mereka tidak berhak disiksa. Dan Allah Ta'ala menerima ya, terhadap hal ini. Kemudian Allah menguji mereka di hari kiamat. Ya, Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk neraka. Allah perintahkan kepada mereka untuk masuk neraka. Ini sebagai bentuk ujian kepada mereka. Orang-orang yang taat kepada Allah masuk neraka, maka mereka masuk surga. Orang-orang yang tidak taat kepada Allah masuk neraka, maka mereka dimasukkan ke neraka. Ya, karena mereka tidak taat kepada Allah Ta'ala. Ya, ini. Jadi mereka nanti akan diuji demikian. Ya, oleh karena itulah memang benar bahwa orang yang hidup di zaman fatrah, ya, orang yang tidak kedatangan Rasul, Nabi, ya, tidak langsung dihukum, disiksa, nanti akan ada ujian. Dari itulah bangsa Arab jahiliyah sebelum kedatangan Nabi SAW, ya, yang memang mereka hidup di zaman fatrah, ya, nanti akan diuji oleh Allah Ta'ala. Ya, sudah dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah akan diuji oleh Allah Ta'ala. Sebagian mereka akan masuk surga, sebagian mereka akan masuk neraka dengan ilmu Allah Ta'ala. Ya, kita nggak tahu. Ya, kemudian Nabi SAW memberikan berita-berita. Ada orang-orang yang akan masuk neraka. Ya, di zaman jahiliyah, ya kita harus yakin. Itu berita-berita dari Nabi SAW. Asalkan hadisnya sahih, maka diterima. Ya, asal ada hadis yang sahih, maka wajib diterima. Ya, demikian mudah-mudahan jelas. Wabillahi taufiq. Ya, jazakallah Ustaz. Baik, dan khairan kepada Pak Ibnu Abdillah yang telah memberikan pertanyaan, dan kita ucapkan juga kepada Ustaz jazakallahu khairan yang telah memberikan jawabannya yang sangat ilmiah untuk Abah Ibnu khususnya, dan untuk kita semua yang mendengarkan pada umumnya di sore hari ini. Dan ada lagi yang mau bertanya, mungkin barangkali dari akhwat ada yang ingin bertanya tentang tema kajian kita pada sore hari ini tentang surat Al-Fil, tafsir surat Al-Fil. Mungkin ada yang bertanya dari akhwat, karena ikhwan sudah 3 ya. Kita beri kesempatan untuk akhwat, barangkali ada yang ingin bertanya begitu. Atau kalau belum ada, mungkin dari ikhwan lagi. Yang bertanya pada sore ini. Atau mungkin kita cukupkan sekian ya, karena waktu sudah Baik. jam 5 ya. Ya, Ustaz. Jamnya sudah jam 5. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dengan yang kepada kita semua, mengumpulkan kita di surga Allah Ta'ala, juga kita dari neraka, dan rahmat kepada kita semua dan rahmat. Dan semoga kita selalu istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
subhanakallahu bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan katsir kepada Al Mukarram